Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoiriyah Firda Oktari Diska dari program studi S1 Desain Grafis. Pada mata kuliah kali ini, saya akan menganalisis 10 karya desain yang menggunakan tipografi di dalamnya. Jadi, langsung saja, check it out. Jadi karya desain yang pertama yaitu poster Hotel Transylvania 2. Penulisan judul Hotel Transylvania 2 ini merupakan jenis font tipografi serif ya, karena memiliki sirip di setiap hurufnya. Nah, sirip ini di setiap huruf ini termasuk sans serif. Serif adalah semacam tambahan khusus yang terbentuk kait. Tipografi ini custom, namun bukan handwritten. Hal ini dibuktikan dengan repetisi huruf A, N, maupun lainnya tetap konsisten, namun keterbacaan dan keterbedaan huruf masih cukup baik. Nah, tipografi ini memberi kesan gotik ya, kuno dan menyeramkan. Hal ini cocok dengan tema dari film itu sendiri yang mengangkat cerita monster legenda mulai dari Dracula, Mummy, Frankenstein yang berasal dari zaman dahulu. Perlu ada kesan kuno ya di sini. Jadi serif non geometris yang cenderung tajam memberi kesan gotik, kasar dan menyeramkan, selayaknya taring maupun cakar. Jadi sangat sesuai dengan isi film tersebut ya. Nah, untuk backgroundnya sendiri, latar belakang poster secara umum memiliki elemen visual berupa bulan purnama. Hotel Transylvania sendiri dan tanah berpijak karakter. Latar belakangnya juga cenderung monokrom, warna biru langit malam. Penggunaan palet warna monokromatis dapat memberi ruang kontras yang lebih banyak dan dapat menarik perhatian, membuat kita fokus dan memperkuat pembedaan ya. Penggunaan warna monokromatis pada latar belakang poster ini dapat memberi kesan bahwa fokus harus diberikan kepada elemen non-background yang dapat dicapai dengan memberi warna yang lebih banyak dan lebih cerah. Nah, kita masuk ke karya desain yang kedua. Untuk karya desain yang kedua, desain ini terlihat simpel dan menggunakan font modern serif reguler pada judulnya. Pada judulnya ini yang termasuk dalam jenis font serif ya, yang bentuknya memiliki sirip pada setiap ujung, sama seperti tipografi sebelumnya. Yang dipakai adalah font serif karena memiliki ujung, namun di bagian atas juga menggunakan font sans serif priori sans black dengan penggunaan warna yang sama. Yang muncul yang ini ya. Penggunaan warna pink membuat desain terlihat anggun dan elegan. Ditambah terdapat elemen mahkota ya di sini. Mendesain menambahkan elemen mahkota di sini untuk mendukung kesan ratu yang anggun dan elegan. Backgroundnya warna hitam dengan paduan bayangan seperti pancaran berlian. Ini sangat menarik, terlihat sangat mewah, membuat kesan desain tersebut sangat menarik dan mewah. Jadi yang melihat pun terkesan ya, langsung tertarik. Lanjut untuk karya desain yang ketiga. Dalam poster film horor ini, judul dibuat menggunakan font ITC serif Gothic Aesthetics Extra Bold dengan bentuknya yang tebal
memberikan efek ketegasan pada poster. Ditambah lagi, teks pada judul diberi warna merah yang sedikit gelap, membuat poster menjadi terasa menegangkan, dan background yang hitam pun melengkapi semuanya hingga juga menciptakan aura gelap yang menyeramkan. Di sini juga background sama warna tulisannya itu menjadi satu ya, jadi auranya tuh ketika kita melihat aura gelap dan menyeramkan itu ada ya, jadi sangat cocok untuk film horor. Ini cukup menarik buat yang melihat itu menjadi penasaran dan merasakan ketegangan. Nah, untuk desain yang selanjutnya, ini tipografi digunakan untuk desain baju. Nah, dalam desain ini, tipografi ini merupakan font abstrak sepertinya ya, karena desainer melakukan abstrak sesuai dengan ide mereka untuk membuat tipografi ini menjadi lebih menarik. Jadi yang aslinya B itu B biasa, dia buat menjadi B-nya itu berlekuk-lekuk ya, mempunyai lekukan-lekukan tersendiri di setiap bagiannya. Untuk warnanya sendiri membuat tipografi menjadi lebih jelas dan mudah dibaca, karena dengan pemilihan warna yang terang pada font dan warna hitam gelap pada background, aspek visualnya sendiri terasa hangat dan semangat sesuai dengan kata-kata yang tertulis dalam teks ini ya. Jadi udah masuklah, udah sesuai teks, makna teks, warna itu sangat menggambarkan arti kata dalam desain tersebut. Nah, selanjutnya ke karya desain yang kelima. Ini ada lagi poster film. Judul film di poster tampaknya dirancang khusus oleh desainernya. Bisa dibilang termasuk font sans serif, karena menurut saya dalam judul tersebut desainer membuat lurus tanpa kait ya, hanya lurus tanpa kait apapun pada ujungnya. Dan ini karena nggak ada kaitnya, berarti ini termasuk ciri-ciri font sans serif. Untuk pemilihan warnanya cukup sesuai dengan pemberian warna putih pada font dan background yang gelap. Itu menjadikan judul jelas dan mudah terbaca. Untuk desain yang keenam, karya desain yang keenam, ini merupakan cover majalah ya. Ini adalah salah satu cover majalah, dan jenis font yang digunakan dalam cover majalah ini merupakan font serif ya, karena terdapat kait-kait pada ujung setiap font. Seperti yang disampaikan tadi, font yang memiliki ujung atau serif atau kait-kait, ini adalah font termasuk jenis font serif. Bagian judul atas dan nama seperti menggunakan font Sunday Serial Like, sepertinya nama fontnya itu. Dan untuk penjelasan kecil pada cover majalah yang bagian ini menggunakan font Brief Slab. Nah, ini juga yang kecil ini termasuk font serif ya, karena kalau kita zoom itu sebenarnya juga terlihat kait-kaitnya. Jadi ini termasuk font serif juga. Nah, untuk warnanya sendiri sangat menarik karena teks berwarna gelap membuat informasi judul dalam cover majalah menjadi tegas dan jelas. Warna backgroundnya juga dan pakaian modelnya ini yang digunakan oleh modelnya ini juga sangat menyeimbangi, membuat desain cover ini tampak elegan dan menarik saat dilihat. Jadi aspek visualnya membuat pembaca merasa tertarik.
kelihatan tegas ya dan jelas informasinya pada karya desain ini. Nah, untuk karya desain yang ketujuh, tipografi yang digunakan pada poster ini atau karya desain ini menggunakan font dengan jenis sans serif, yaitu circle rounded outward pada judulnya, dengan bentuk sedikit tebal, dengan diberi tambahan bayangan ya. Nama bayangan ini seperti ada bayangannya ya di setiap font, ada bayangan di setiap fontnya. Jadi itu untuk melambangkan maksud dari judul poster tersebut, yaitu telepati, yang dimana arti atau maksud telepati sendiri adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi pada beberapa orang lain dengan jarak yang jauh tanpa menggunakan indera fisik atau alat komunikasi apapun. Nah, untuk gambar pada backgroundnya sendiri ini juga sangat sesuai dengan judul poster, dengan adanya 3 orang yang berdiri dari satu titik yang sama namun terlihat samar-samar atau bayangan. Dengan kata lain, mereka bisa menjadi satu pikiran dalam berkomunikasi meskipun jiwa mereka tidak berada berdekatan atau jelas berada di tempat yang lain atau tempat masing-masing ya. Pemilihan warnanya pun juga menarik karena warna backgroundnya itu gelap berupa samar-samar, dan pemilihan fontnya terang, diberi imbuhan bayangan-bayangan. Itu sangat sesuai dengan judul, isi ya, dan maksudnya sudah sangat menjelaskan. Nah, untuk karya desain selanjutnya yang nomor 8 ini merupakan poster pendidikan ya, poster pendidikan. Nah, pada desain ini terlihat tipografinya menggunakan font jenis sans serif karena tidak memiliki kait pada setiap ujungnya. Jadi sama seperti yang tadi, ini hanya lurus tanpa kait ya. Pemilihan warna font, background, dan elemen lainnya juga sudah sesuai dengan font yang diberi warna biru seperti makna jalan atau laut ini ya pada posternya, dengan background krem seperti coklat yang melambangkan mungkin seperti bumi. Jadi keduanya sesuai dengan tema poster tersebut tentang mencari ilmu sampai ujung dunia. Semua membuat visualnya menarik dan mudah dipahami bagi pembaca. Sangat jelas ya, jadi bisa terbaca dengan jelas. Nah, untuk desain yang ke-9 yaitu poster film Frozen ya. Pada poster film Frozen terlihat judulnya menggunakan font Fronzito. Font ini mungkin nggak asing ya, karena font ini juga sering digunakan pada poster film lainnya karena bentuknya yang memiliki tekstur seperti bekuan es ya. Kalau kita zoom, nah bentuknya ini seperti bekuan es, jadi sesuai dengan isi film tersebut yang menceritakan seorang ratu dengan kekuatan super, yaitu membekukan air menjadi es dan mengendalikan air. Itu kenapa pada background poster juga berwarna biru dan memiliki elemen-elemen salju kecil. Seperti ini yang saya maksud, salju kecil. Backgroundnya juga full warna biru karena di sini menceritakan ratu dengan kekuatan air ya, air atau es. Nah, masuk ke desain yang terakhir. Karya desain ini menggunakan font abstrak yang dibentuk sesuai dengan imajinasi desainernya, di mana bentuk fontnya ini sangat menggambarkan makna isi dari informasi desainer ya. Dengan bentuk font yang didesain dengan lumeran es krim ya, ini kan seperti lumeran es krim di sini. Di setiap fontnya ini dan bentuk bayangan buku sangat cukup mengartikan es krim yang sangat menarik, membuat orang ketika melihat itu ingin merasakan es krim tersebut. Kalau menurut saya sih seperti itu. Pilihan warna, karena pilihan warnanya pada fontnya pun juga sesuai. Pendesain memilih
warna pink, dimana warna pink itu adalah warna es krim yang paling populer ya, bisa dibilang paling populer karena biasanya es krim itu rasa stroberi, coklat, dan vanilla, dan desainer ini memilih dengan warna pink. Menurut saya cukup menarik. Elemen yang ada seperti bentuk cup ini yang dibentuk seperti cup es krim membuat desain terlihat menarik dan lebih jelas bahwa ini adalah poster es krim, membuat es krimnya terlihat nyata ya pada visualnya. Jadi menurut saya ini cukup menarik dan membuat pembaca itu juga jelas membacanya, jadi masih terbaca dengan jelas. Nah, jadi sekian, itu saja analisis karya desain dari saya pada mata kuliah tipografi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.